Haleluya, puji Tuhan. Ya, di ibadah doa untuk pelayan, walau sebenarnya doa dapat dilakukan ya, kepada siapa saja, bukan hanya karena diumumkan untuk pelayan, maka yang merasa tidak pelayan jadi tidak berdoa, padahal tidak juga. Hanya pelayan mungkin harus menjadi prioritas, yaitu di dalam doa-doa seperti ini, mengingat kedudukan dan ya sebutlah keterlibatan begitu ya di dalam ibadah, bukan hal yang bisa dianggap sepele, walau mungkin terlihat sepele. Nah, saya ingin membagi bersama dengan saudara satu perkataan Yesus di dalam Markus pasal 10. Ayat-ayat ini sebenarnya sudah cukup akrab sekali ya di telinga pemerhati-pemerhati Alkitab. Markus pasal yang ke-10, kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-45, mungkin cukup panjang ayat-ayat ini ya, tetapi sebenarnya di dalamnya terdapat variabel-variabel atau pokok-pokok yang cukup kuat, yang memberi kita pemahaman tapi sekaligus motivasi ya, untuk tahu. Pemahaman ya berarti untuk tahu, motivasi berarti untuk bertindak, untuk melakukannya ya. Walau mungkin di dalam dunia pelayanan itu sendiri kita sudah biasa mengambil bagiannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Markus 10 mulai ayat 35 sampai ayat 45, saya akan bacakan begini. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri." Tapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, atau aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat paling sedikit ada 5 hal ya, di dalam narasi ini, di dalam catatan Markus ini ya, di ayat 35 sampai 45, tentang seluk-beluk dan dinamika
dari satu pelayanan itu sendiri. Ada ketidakpahaman, ya. Ada juga semacam tuntutan yang lebih dulu. Ada juga mungkin semacam perjanjian, ya, yang didahulukan, yang seolah memang dituntut, diminta sebelum pelayanan itu dibuat. Ya. Dan dari sini kita akan mengenal sebenarnya pelayanan itu harus disikapi, harus kemudian dilakukan seperti apa. Yang pertama, di ayat 37, saudara, akan bertemu dengan kalimat begini. Lalu kata mereka, ya, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Perkenankanlah kami duduk, ya, di tempat yang mungkin dianggap paling dekat dengan Yesus atau tempat yang sangat mentereng. Kalau itu berbicara tentang singgasana, tentang tahta, maka hal duduk di kiri dan di kanan dari penguasa tunggal itu kan berarti bisa disebut sebagai orang kedua atau orang kepercayaan, atau kaki tangan, atau pelaksana, ya, si pelaksana tugasnya. Ya, jadi paling tidak orientasinya pada itu. Ini kaki tangannya, ini orang suruhannya, orang kepercayaannya, pelaksana tugasnya, gitu. Ya mau dibilang asistennya, pokoknya orang kedua. Nah, murid-murid rupanya menganggap bahwa pelayanan itu adalah satu cara, satu aktivitas yang nanti ujung-ujungnya akan menempatkan mereka pada posisi yang penting. Jadi yang mereka pikirkan itu sebenarnya adalah status, mencari status di dalam pelayanan itu sendiri. Pertanyaannya sebenarnya, apakah dengan melayani orang tidak kemudian terstatuskan dengan sendirinya? Sama seperti saudara mengenal saya sebagai gembala. Apa pelayanan gembala? Memberi makan domba-domba secara rohani, memberi makan melalui firman Tuhan. Dan saudara kenal kemudian pekerjaan dari atau pelayanan dari seorang gembala jemaat adalah memberi kehidupan lewat makanan rohani. Kan itu sudah status saudara. Maka saudara pun tetap akan di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara, tetap akan punya gambaran bahwa yang namanya gembala itu ya wajar kalau saya tuntut misalkan, saya harus dipuaskan secara rohani. Karena statusnya sudah jelas. Jadi artinya untuk semua pelayan saudara, mau tidak mau status itu akan dengan sendirinya akan didapat. Oh ini seorang yang bisa, sebutlah begitu ya, untuk menjadi seorang kolektan misalkan gitu. Yang memang bisa untuk mengambil bagian di dalam pelayanan mimbar misalkan. Atau pelayanan di barisan kedua. Apa itu barisan kedua? Multimedia, sound system. Itu seringkali disebut sebagai pelayanan barisan kedua. Asyir, pemerhati, ya, kolektan itu barisan kedua. Sering disebut begitu. Barisan pertama di mana? Nih, ini disebut barisan pertama. Rada mentereng kalau disebut barisan pertama kan. Kenapa? Di mana-mana dilihat. Saudara, dari ujung belakang sampai depan pasti kelihatan. Di TV pun kelihatan. Tapi kalau kolektan paling cuman kalau pas seliweran di depan kelihatan. Apalagi yang penerima tamu, enggak kelihatan. Status itu pasti ada. Tetapi murid-murid di sini rupanya lebih mencari status ini untuk melakukan perbedaan-perbedaan. Untuk nanti, ya sebutlah dalam bahasa kasarnya, untuk nanti mereka banding-bandingkan satu dengan yang lain. Jadi rupanya saudara, pelayanan itu godaannya banyak. Satu adalah otomatis kita akan terstatuskan sebagai orang yang bisa diandalkan. Enggak hanya sekedar datang, kunjung gitu ya.
lalu kemudian ikut serta di dalam ibadah. Tapi pelayan itu pasti karena ambil bagian, ada kesibukannya, pasti nilainya itu akan menjadi seorang yang dapat diandalkan. Nah, ketika status ini menempel pada kita, saya ternyata bisa diandelin. Itu kira-kira akan menghadirkan apa di dalam hati kita? Akan menghadirkan arogan, kesombongan, atau malah menghadirkan keterbukaan dan rendah hati. Selalu pilihannya cuma dua itu, saudara. Gitu tuh. Oh, saya bisa diandalkan. Berarti kalau yang normalnya, kalau kita bicara dari positifnya, begitu kita sadar kita dapat diandalkan, maka yang terpikirkan adalah kita harus bertanggung jawab. Nggak boleh tiba-tiba menghilang. Supaya orang yang ngandelin kita nggak kebingungan, kan begitu. Betul tidak, saudaranya? Itu positifnya. Tapi bisa juga dibawa ke arah negatif. Karena kita kemudian merasa diandalkan, akhirnya kita melakukan maunya sendiri. Biarin aja, gak ada gue juga dia bakal mati ini, bingung ini, itu negatifnya. Nah pertanyaannya kita mau cari yang positif atau yang negatifnya. Dan disinilah saudara kelihatan betul murid-murid sedang mengutamakan seolah sisi negatifnya. Walau kalau nanti di ayat lain kan saudara akan tahu. Yesus bilang, memang engkau akan minum cawanku. Oke, engkau akan dibaptis dengan baptisanku. Tapi hal duduk di sebelah kiri atau kanan, itu bukan aku yang beri. Nanti akan diberi kepada siapa yang pantas menerima. Kan itu kalimat itu ada. Kita ke ayat 40 saudara ya. Coba ayat 40. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi status itu memang akan berujung kepada penghargaan, iya saya katakan. Iya saudara. Bahwa dengan distatuskannya seorang pelayan sebagai orang yang bisa diandalkan, lalu dia nanti akan mendapatkan penghormatan. Iya, itu gak bisa disangkal. Tapi pertanyaannya, kita mengutamakannya, lalu kita menuntutnya setengah mati, atau kita membiarkannya mengalir. Kalau memang itu dapat, ya sudah. Saya gak akan perlu repot-repot untuk menagihnya. Toh kan Tuhan sendiri bilang, nanti itu akan diberikan, tapi bukan aku yang menentukannya. Kan begitu kira-kira ayat ini. Itu akan diberikan kok. Tapi masalahnya bukan saya. Tapi kepada yang memberikan kuasa melayani, yang memberikan talenta untuk melayani itu kepada mereka yang layak. Nah berarti kelayakan inilah yang perlu kita gumuli. Kelayakan inilah yang perlu kita utamakan, saudara. Jadi kembali kepada dua pilihan tadi. Karena kita menyadari bahwa seorang pelayan itu pasti akan melekat padanya satu simbol dari orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat diandalkan. Maka pembawaan kita lah yang dipertaruhkan, saudara. Bukan pelayanan kita yang dipertaruhkan. Artinya ada orang yang bisa tetap melayani, walau pelayanannya mungkin tidak memberkati orang lain. Ada orang yang bisa tetap melayani, walaupun hatinya masih rusak. Apa rusaknya? Menuntut orang lain harus segera memberi penghargaan. Dia tetap bisa melayani. Tuhan gak akan hukum orang ini tiba-tiba mati mendadak. Kecuali kalau dia memang sedang menyimpan penyakit asma atau penyakit kolesterol berat. Dia mati mendadak itu karena penyakitnya. Tapi percayalah saudara, orang yang melayani dengan salah,
tidak akan segera mati di tempat juga. Kecuali dalam konteks yang lain. Di dalam perjanjian lama pernah ada cerita tentang itu. Ya. Tentang anak-anak dari anak-anak Harun yang kemudian menyajikan api yang asing, bukan atas kehendak Tuhan. Maka Tuhan kemudian bunuh, Tuhan matiin mereka di tempat. 2 anak pertama dari Imam Harun itu. Itu terjadi perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, karena kita sudah mengusung prinsip yang lain yang disebut dengan prinsip belas kasihan Tuhan, maka Allah biarkan manusia nanti akan timbul kesadarannya. Yang saya lakukan benar apa tidak? Yang saya lakukan ini layak apa tidak? Maka tidak layak pun Allah tetap biarkan dia melayani. Tapi kalau yang dihidupi nggak berubah juga dari negatif, nggak berubah ke positif, tetap negatif terus, ya akhirnya saudara, penghargaan itu kita nggak akan terima. Kenapa? Karena jangan-jangan Allah memandang toh di dalam dunia ini kita sudah kenyang dengan menuntut penghargaan dari orang lain, kan begitu. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melayani, berarti memang saudara berbeda. Berarti memang saudara diandalkan. Tapi kiranya keandalan itu tidak menyebabkan kita menjadi arogan. Keandalan itu harus kemudian dihidupi dengan kerendahan hati. Bagaimana orientasinya? Seperti tadi saya katakan. Karena saya bisa diandalkan, maka saya tidak boleh menghilang. Maka saya kemudian tidak boleh mengendurkan pelayanan saya. Sebab kalau tidak, maka pelayanan ini akan timpang. Tapi kalau hati kita nggak baik, ya yang muncul kayak tadi juga saya katakan, ya biarin aja. Urusan dia yang ngasih pelayanan ke saya, siapa suruh ngasih pelayanan ke saya, gitu kan. Biar aja yang dia pikirin, biar aja dia yang susah. Itu berarti kita belum dapat memberikan pelayanan itu untuk Tuhan. Tetapi orientasinya baru apa yang bisa saya dapat ketika satu pelayanan saya lakukan. Satu pelayanan saya lakukan. Pelayanan kita ini harusnya bersifat kumulatif. Nanti saya jelaskan di belakang. Tidak bersifat satu perbuatan harus dibayar dengan satu upah. Pelayanan kita itu sifatnya kumulatif, saudara. Artinya dihitung belakangan. Itu ngerti maksudnya kumulatif. Akan dihitung nanti sekalian belakangan. Sama seperti iman kita dijalani, itu kan juga kumulatif. Dari jumlah yang kemudian dihitung nanti sampai kita bisa menghidupi iman kita. Dengan ketekunan kita. Dengan umur-umur pergumulan hidup kita. Itu dihitung belakangan. Maka ketika pelayanan kita memang sedang dihitung, Tuhan sedang mengumpulkannya untuk dilihat di situ ada nggak kerelaannya, di situ ada nggak tanggung jawabnya, atau di situ lebih banyak jangan-jangan tuntutan-tuntutannya, ya, arogansinya, ingin dianggap lain daripada yang lain. Maka saudara harus sadari hitungan-hitungan ini akan menentukan siapa diri kita. Pelayanan tidak dilakukan satu kali lalu kemudian upahnya saudara terima hari itu. Tapi pelayanan harus diselesaikan saudara sampai waktu yang kita sendiri gak bisa tetapkan. Hanya Allah yang bisa menetapkannya. Yang kedua, kita beranjak sekarang ke ayat 38. Bahwa harus ada kesadaran spiritual saya sebutnya di sini. Ya. Kesadaran spiritual di ayat 38 tertulis begini. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Banyak orang yang minta-minta tapi gak tahu permintaannya buat apa. Paling banyak buat apa saudara kalau kita minta?
Ya hanya untuk pamer. Hanya untuk kemudian dilihat orang. Hanya untuk menghabiskan rasa penasaran. Jadi kadang-kadang saudara, ya please ini tolong saudara pahami. Belum tentu yang kita minta bahkan di dalam doa itu pun itu betul-betul permintaan karena kebutuhan. Kadang permintaan karena kita cuman pengen-pengenan doang. Kita minta oleh karena mata. Jadi permintaan bukan dari hati, tapi atas mata kita. Wih, dia dapat tuh, dia punya itu. Saya harus punya juga, minta kemudian. Kalau minta sama orang lain malu, minta sama Tuhan. Tapi minta sama Tuhan, kita bahasakannya di kuping orang lain. Ngerti maksud saya? Jadi ada orang lain, di kuping orang lain saudara berdoa, Tuhan saya minta ini dong gitu. Itu tandanya memang kita mintanya bukan sama Tuhan, minta sama orang lain. Gitu. Ya kan? Pakai nama Tuhan, cuman nyebutinnya di kupingnya orang lain. Kan sama aja saudara. Gitu. Itu cuma namanya alasan doang. Jadi Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Hal kedua saudaranya, sebagai pelayan. Hal kedua sebagai pelayan. Bahwa pelayanan yang dipercayakan kepada kita, itu harus saudara jalani sama dengan satu prinsip salib. Yaitu menderita. Bukan untuk kebanggaan. Lawan kata kebanggaan adalah penderitaan. Tapi maksud saya bukan berarti ketika saudara melayani, saudara bakal menderita. Tidak. Maksud saya adalah bahwa kesadaran rohani yang kita punya, melayani itu sebagai bagian seperti halnya Yesus meniti jalan salibnya. Jadi kalau di dalam pelayanan saudara kemudian dinilai tidak puas, tidak memuaskan, jangan apa? Jangan marah. Yeah. Jangan marah. Umumkan saudara, pergi ke sebuah restoran. Kalau kemudian saudara pergi ke satu kedai makan, karena rame saudara ngantri. Begitu beranjak pulang meja yang saudara incar, ya saudara duduk, tapi meja belum diberesin. Ya. Lalu saudara marah, ini gimana nih saya udah duduk lama ini belum diberesin. Ya. Kamu jadi pelayan yang bener dong kan? Kita kan cuma taunya ngomel, karena kita memang bukan pelayan, kita di situ bos, saudara. Kalau saudara di situ pelayan, maka berarti yang saudara lakukan apa? Beresin sendiri, lap sendiri, ya dong. Tapi karena kita di situ bos, maka kita ngomel. Ini meja belum, saya udah order nih, dikit lagi makan mau datang. Masa saya makan sampingnya piring kotor gitu. Ini lambat nih pelayan gitu. Kita ngomel. Kita nggak mau tahu tuh. Entahkah pelayannya mungkin juga memang sedang sibuk gitu ya. Mereka sudah kesulitan untuk atur waktu, kita nggak mau tahu tuh. Yang kita mau tahu adalah pokoknya namanya pelayan itu ya harus sigap. Protes itu enak di mulut kita saudara. Kenapa? Karena kita tinggal ngeluarinnya. Tapi nggak enak di kuping yang mendengarnya. Pernah kemudian saudara jumpai ada pelayan yang ngomel di sini. Tunggu dong Pak, saya juga lagi sibuk, kalau nggak beresin diri. Gitu. Kalau nggak kan saudara pulang. Pernah saudara jumpai yang begitu? Nggak ada kan? Ya. Itu bukan pelayan Tuhan loh. Tapi mereka melakukannya karena mereka butuh duit. Kalau mereka balas memberontak, walaupun di kuping mereka sangat nggak menyenangkan mendengar ocehan itu. Tapi karena mereka butuh duit, mereka lakukan itu. Tahu nggak saudara itu penderitaan buat mereka?
Mungkin mereka mikir, ya ampun susahnya nyari duit. Misalkan. Jangan-jangan cuma 50.000 sehari hanya untuk ngeberesin meja bekas makan orang. Gue mesti terima sumpah serapah. Menderita gak itu saudara? Menderita. Itu harus saudara pikirin. Yesus sedang mengajar di sini. Mau jadi pelayan, ya mesti berani terima yang seperti itu. Mungkin kita bisa ngelawan gitu. Lu gitu aja gak bisain. Beresin kayak dikit, bantuin kayak gue gitu. Harusnya kalau saudara mikir sama kayak pelayan itu tadi, mereka hanya mikir duit. Mereka hanya mikir kesempatan kerja. Yang kita pikir apa tadi? Duduk di sebelah kiri dan kanan Tuhan. Yang kita pikirin bukan lagi duit. Yang kita pikirin bukan lagi cuman sekedar penghargaan dari manusia. Yang kita pikirin penghargaan dari Tuhan. Harusnya pelayan di dalam gereja juga gak boleh ngomel. Walaupun banyak yang komplain. Walaupun gak enak saudara dengar. Tapi itulah yang disebut dengan penderitaan. Mau diterima Bapak Ibu Saudara? Baru nomor 2 udah makin gak enak ya. Nih masih ada 3 lagi loh. Kan tadi saya bilang kan sedikitnya 5. Saudara bilang ya baru nomor 2 aja udah mulai lebih gak enak nih gitu. Tapi memang pelayan seperti itu. Kita lihat aja contohnya. Tidak ada pelayan yang ngomel saudara walaupun kita omelin. Karena mereka kan mikir kalau gue omelin balik gue dipecat. Sudah kerjaan susah. Yang kita sedang kejar jauh lebih berharga daripada upah harian saudara. Dan kalau saudara berani untuk tetap terima omelan itu yang disebut dengan penderitaan. Yesus menggunakan istilah, kamu bisa minum cawanku. Tahu gak cawan Yesus itu apa? Diomelin diem aja. Kan begitu kita belajar dari sepanjang Injil. Bahkan mau diceburin ke jurang juga dia gak pernah ngebalas. Gitu. Mau dilemparin batu juga dia diem aja. Tersiksa sebenarnya jiwanya. Yesus ditangkap, dipukulin. Jangan saudara pikir Yesus gak bisa balas. Bisa kalau dia mau. Cuman dia terima itu yang dia sebut dengan cawan. Pelayan itu punya cawan yang harus rela untuk diteguk, untuk diminum. Di mana itu letak cawannya? Ketika semua ocehan dan kemudian makian bahkan omelan, protes-protes. Saudara dengar itu dan bikin saudara marah. Tapi saudara tidak boleh membalasnya. Saudara harus membalas bahkan dengan kata-kata berkat. Sebab berpikir kalau saya balas sih bisa. Tapi nanti saya akan kehilangan tempat saya nanti di sisi Tuhan. Pelayan-pelayan di toko cuman takut kehilangan pekerjaan dan gaji. Harusnya kita lebih takut daripada mereka. Karena kehilangan kita kan lebih besar dari mereka saudara. Kehilangan kita bukan duit tok. Kehilangan kita adalah penghormatan dari Allah sendiri. Haleluya Bapak Ibu. Masih mau terus? Baru 2 poin ini soalnya. Ya. Poin ketiga. Mungkin jangan-jangan lebih gak enak lagi. Tapi ya gak apa-apa. Ya. Kan saya cuma khotbah toh. Tapi kita belajar. Kadang begitu juga di dalam pelayanan saya. Sudah bekerja dengan baik, sudah ngurusin orang dengan baik, membantu kerjaan orang dengan baik. Bahkan saya yang ngerapiin kerjaan orang lain, saya tetap dijelek-jelekin. Saya gak pernah banting mimbar di depan dia. Enggak. Sebab sayang saudara kalau banting mimbar, mimbar saya ntar rusak lagi. Saya biarin aja. Karena saya pikir harus ada cawan yang berani saya minum. Yaitu penderitaan. Penderitaan inilah nilai salib dari pengiringan kita kepada Tuhan. Minum cawanku. 3.
Di ayat yang ke-38, sekarang kita beranjak tadi ayat yang ke-39. Tadi yang pertama 37, yang kedua 38, yang ketiga di 39. 39 dan 40 ya, kita jadikan ini satu. Jawab mereka, kami dapat. Wih, sombong banget ini ya. Kami dapat. Bukan sombongnya ini. Memang harusnya normalnya cawan bisa diminum. Tadi kan sudah saudara dengarin. Penderitaan itu memang harusnya bisa kita tanggung. Amarah, omelan karena diprotes kita tahan, tetap bisa sebenarnya. Jadi kalau murid-murid bilang kami bisa, oke, itu normal. Masih normal. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum. Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ngerti maksudnya di sini apa? Ada kelayakan bagi seorang yang akan menerima nanti penghargaan. Kelayakan inilah di dalam bahasa kepemimpinan disebut dengan partisipasi. Ada partisipasi. Partisipasinya dalam bentuk apa? Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya sudah menerima yang baik-baik dari Tuhan. Sekarang masa iya sih hidup saya akan begini melulu? Minta melulu. Awal oke Tuhan, minta dong pengampunan, Tuhan ampuni. Awal-awal saudara berdoa, Tuhan minta dong pemulihan, Tuhan pulihkan. Awal-awal mungkin saudara masih bilang, Tuhan boleh dong minta saya sedikit berkat supaya saya bisa beribadah. Ada ongkos, ada persembahan saya beri, Allah kasih. Tapi kalau lama-lama ikut Tuhan masih begitu melulu. Sama seperti seorang anak yang menjadi dewasa, yang harusnya dia bisa cari uang, tapi tiba-tiba dia tetap begini melulu. Capek gak ngelihat orang kayak begini? Ayo jujur, capek gak saudara? Capek lah kan. Yang minta gak capek, memang namanya minta gak ada capeknya. Betul? Pernah tahu ada orang yang capek minta? Enggak, minta itu gak ada capeknya. Tapi memberi itu ada bosennya. Hati-hati di sini, saudara. Karena ini masalah jiwa ini loh. Gitu. Minta itu nggak ada capeknya. Memberi awalnya kita senang hati, udah nggak apa-apa lah, biar dia malu. Gitu. Lama-lama minta melulu, saudara pikir, nah nggak tahu malu nih kalau begini. Cuman percayalah saudara, sampai Tuhan datang kalau dia nggak berubah, tetap minta. Dia rela dibilang nggak tahu malu. Kenapa? Memang minta nggak ada capeknya, nggak ada malunya juga. Tapi memberi itu pasti ada batasnya, ada batas kesabaran kita. Nah, yang disebut dengan partisipasi di dalam ayat ini. Yesus katakan, memang kamu harus minum cawan ini. Berarti kan artinya kita diajar untuk tadi rela menerima semua protes-protes itu dengan senang hati. Tapi juga tetap melakukannya. Jangan cuma terima tapi kita mandek. Itu maksudnya partisipasi. Paham saudaranya? Orang lain komplain. Oh, kamu nih nyanyinya fals. Jangankan nyanyi, baru bernapas saja udah fals misalkan begitu. Baru bernafas saja sudah fals, gimana mau nyanyi? Saudara marah kemudian. Marah tapi saudara gak marah ke orang itu. Demi untuk memenuhi tadi poin nomor 2. Meminum cawan, oke saya terima deh. Makasih ya untuk kata-kata penghiburanmu, misalkan saudara begitu. Tapi hati saudara gondok nih. Lalu saudara kemudian datang, entah ke saya, entah ke Bugem. Mulai besok saya gak mau lagi. Nah itu namanya tidak partisipasi. Engkau bisa minum cawan, tapi berhenti melakukannya. Artinya bahwa saudara kehilangan partisipasi. Jadi ayat ini saudara dengan sendirinya
mengajar kita untuk terima itu penderitaan, bukan cuman sekali, kalau perlu ya seumur hidup. Lalu saudara bilang, wah kalau gitu kita jauh lebih sulit dari Yesus dong. Yesus cuma meminum cawan ini sekali. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Tuhan kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi kemudian Yesus berkata, kehendakmu lah yang jadi. Akhirnya dia naik ke salib. Oke, Yesus naiknya cuma sekali, disiksa cuma sekali. Lah kita berarti disiksa batin berkali-kali. Saudara gak sendiri. Rasul Paulus pernah mengatakan hal yang sama. Bahwa di dalam menjalani pelayananku, aku menderita dengan penderitaan yang sama seperti Kristus, bahkan dengan menambahkan apa yang kurang dari penderitaan itu. Wah, berarti Yesus masih kurang dong. Bukan mutunya yang kurang. Sebutlah memang Yesus hanya sekali menjalani penderitaannya. Tapi anak-anak Tuhan mungkin akan menjalani lebih banyak penderitaan itu. Jangan-jangan salib Tuhan yang kita pikul jauh lebih berat, jangan-jangan. Iya, resikonya seperti itu. Karena Yesus datang untuk memberi keteladanan saja. Yesus datang untuk memberi hidupnya juga kepada saudara. Teladan dan hidupnya cukup diberi sekali untuk seluruhnya. Tapi kita tidak bisa memberikan hidup seperti Yesus beri hidup buat kita. Yang kita beri dari hidup kita untuk Tuhan itu hanyalah pengabdian. Catat baik-baik ini saudara. Kalau Yesus dia beri hidupnya, betul-betul tubuhnya, darahnya buat kita. Tapi kita nggak bisa beri itu. Mungkin kita berkata seperti Paulus, banyakan kita menderitanya dong. Iya, secara jumlah iya. Tapi secara mutu kita tetap nggak bisa menyamai pemberian Yesus. Dia beri hidupnya, darahnya, dagingnya. Kita nggak bisa kan melakukannya. Maka yang kita bisa dari hidup kita cuman pengabdian. Bukankah pengabdian itu namanya partisipasi? Apalagi kalau kita mengabdinya di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja, tempat di mana seluruh kemurahan Allah akan dilimpahi. Maka apa yang kita lakukan saudara, partisipasi kita tentu akan menentukan kelayakan. Jadi sambil saudara minum cawan, tetap melayani. Sambil saudara tahan mungkin hatimu dari keinginan untuk mengumpat balik protesnya orang, tetap lakukan. Jangan makin mengendur. Tetaplah berpartisipasi. Masih oke saudara? Baru poin 3 ini. Ya, mari kita ke poin 4. Poin 4 kita sekarang lihat ke ayat 43 dan ayat 44. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Pelayan itu saudara adalah memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Sambil kita mencari kesempatan untuk mengajar orang bukan dengan mulut saudara. Tapi mengajar orang dengan perbuatan kita. Kalau saya berkhotbah kepada saudara, saya sedang mengajar saudara sebagai jemaat dengan mulut saya. Tapi ketika nanti saya melakukan sesuatu, maka saya sedang mengajari orang lain, mengajari saudara dengan perbuatan yang nyata. Dan pelayanan bukanlah
orientasi untuk kasih tahu yang benar tok. Kamu harusnya begini, kamu harusnya begini, kamu tuh begini, kalau gini salah. Tapi kita pun gak bisa melakukannya. Cuman menang gaya doang. Maka ayat ini mengajar seorang pelayan itu bukan bos, tetapi hamba. Kan begitu. Sama seperti contoh tadi itu, yang di pelayan restoran itu. Yang namanya bos itu pelanggan, kita bosnya. Pelayan itu bukan bos, saudara. Termasuk yang punya itu bukan bos, kita bosnya. Sebetulnya mereka melayani kita mulai dari catatin menunya, kemudian teruskan menu kepada tim masak. Dari tim masak nanti kemudian akan diteruskan kepada tim pengantar. Kita bosnya. Maka ketika kita bertindak sebagai pelayan, yang harus saudara punya adalah mentalitas yang diperlukan, disyaratkan itu cuman satu. Jadilah hamba. Nah, mental hamba ini saudara berarti kita tidak boleh melawan bahkan. Jadi kalau sudah bisa minum cawan, bagus. Kalau sambil minum cawan kita masih mau melakukannya, terus ambil bagian, tetap berpartisipasi, tetap mengabdi, lebih bagus. Tapi akan menjadi sempurna rasanya kalau memang di hati kita sudah ada kerelaan. Karena inilah ciri khas hamba sesungguhnya, rela. Jadi gak boleh lagi marah-marah. Kalau tadi yang pertama kita kan hanya tahan, orang protes, okelah saya tahan, saya gak mau balas. Lebih bagus lagi, meningkat lagi setelah saya tahan, tapi saya tetap mengerjakan pelayanan saya. Maka kalau saudara mau dapat nilai rapot yang 10, gitulah kira-kira. Kalau tadi cuma tahan-tahan tuh nilai 7 gitu ya. Kalau ditambah dengan tahan, amarah, tahan, protes, sambil berpartisipasi nilai 8. Gitulah kira-kira kalau dirapotin. Nah kalau mau nilai yang lebih tinggi lagi, nilai 9-nya itu di sini. Saudara bahkan harus menyingkirkan semua perasaan tidak senang. Semua perasaan yang saudara tahan-tahan itu harus saudara buang. Supaya nanti ketika engkau ketemu dengan orang yang sama di luar gereja, perasaanmu gak ke bawah-bawah. Setuju? Kalau cuma sekedar tahan doang karena di gereja, betul kan? Ada orang protes, kita misalkan begitu. Tapi ya udahlah saya pelayan, oke saya tahan, saya kerjain, dapat nilai 7 dan nilai 8 dapat. Tapi begitu keluar dari gereja, ketemu sama lo nih ya. Sekarang bukan di gereja nih, di gang nih. Nah gitu. Karena penyakitmu belum sembuh di situ, saudara. Di gereja engkau baru tahan-tahan doang. Hamba harus melepaskan semua yang tadi. Maka kalau nanti saudara akan ketemu dengan orang yang sama di luar gereja, perasaanmu itu udah bersih. Engkau gak akan dendam lagi. Itu maksudnya ayat ini. Hamba itu ada yang kerja sampai 7 tahun pun. Itu di dalam perjanjian lama ya. Saya cuman singgung dikit. Setelah 7 tahun kerja, maka kemudian majikannya panggil. Ini kamu sudah tahun ke-7 dan sekarang adalah tahun pembebasan kamu. Tetapi majikan ini memberi tawaran. Kamu tetap mau kerja sebagai hamba atau kamu mau bebas? Kalau kamu bebas, maka saya akan kasih pesangon kamu boleh keluar dari rumah ini. Tapi di dalam perjanjian lama ditulis, ada hamba yang oleh karena sayangnya kepada sang majikan dan terikat dengan tanggung jawab, dia bilang ke majikannya, saya gak akan bebas. Saya tetap akan mau menghamba kepada engkau bahkan seumur hidup. Maka sebagai tanda kupingnya itu mesti ditindik, saudara.
Dan dia akan diperlakukan tetap dengan hamba di 7 tahun periode pertama. Enggak jadi hamba eksekutif, enggak ada. Yang ada eksekutif cuman gerbong kereta api. Gitu. Jadi jangan saudara pikir, oh kalau ada hamba yang sudah lewat 7 tahun, lalu nanti kemudian tetap mengabdi, ini jadi hamba eksekutif. Namanya hamba, nggak ada eksekutif. Hamba itu tetap ekonomi, saudara. Paham maksud saya? Maka pilihan menjadi hamba itu apa coba? Nggak ada. Karena antara dia bekerja 7 tahun dan dia nambah lagi, nggak akan dibedain dengan majikannya. Nggak akan dibedain. Jadi kalau dia memilih tetap jadi hamba, apa kira-kiranya yang mendorongnya? Ya hanya kecintaannya. Kecintaan untuk tetap mengambil bagian di dalam rumah itu. Maka sebagai pelayan Tuhan, kalau engkau ingin dapat nilai 9 tadi, 7 memang sudah bagus. Bisa tahan dengan protes orang. 8 udah bagus. Artinya tetap kontribusi sambil tahan. Cuman kalau saudara mau dapat nilai lebih bagus, gak salah kan saudara? Apalagi untuk duduk di sebelah. Saya pikir duduk di sana gak mungkin yang cuma dapat nilai 7 atau nilai 8 saudara. Pasti dia akan dicari nilai yang lebih tinggi. Maka saudara harus milikilah kecintaan. Jadi sekedar tahan dari omelan buat saya itu gak cukup. Dari sekedar kemudian tetap berkontribusi, tetap berpartisipasi, buat saya itu juga belum cukup. Mungkin ukuran cukup adalah ketika kita melakukannya karena kita mencintai Tuhan. Nah kalau sudah mencintai Tuhan, otomatis yang tadi kita tahan-tahan ini harus berani dibuang dong. Karena kan ini akan menjadi benih nanti, benih kejahatan. Apa itu benih kejahatan? Iri hati, ingin balas dendam. Kalau namanya cinta Tuhan harus bersih dong saudara. Iya, memang rada gak enak ya. Tapi cuman di khotbah ini aja saya gak enak khotbahnya saudara. Cuman supaya kita dewasa tuh. Terakhir. Terang aja nanti selesai ini makan loh saudara ya. Jadi biar adem lagi. Nih Pak Gem khotbahnya galak bener gitu. Gak apa-apa. Karena saya juga belajar. Dengan saya ngomong ini kan saya juga dengar apa yang harus saya sikapi gitu. Maka yang terakhir yang kelima ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tembusan bagi banyak orang. Maka pelayanan kita kalau mau sempurna saudara, itu harus berani punya rasa malu terhadap Tuhan sendiri. Berani itu, miliki. Yesus saja datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Itu sebabnya mengapa dia lahir itu tidak di tempat selayaknya lah seorang anak pembesar ditaruh. Kita pahami di situ. Sebab memang Allah tidak menghendaki Maria diterima di sebuah hotel berbintang. Lalu kemudian nanti dilahirkanlah si anak ini di sebuah sebuah dipan megah. Allah tidak menghendaki. Walaupun buat Allah itu mah gampang. Hanya sekedar melahirkan Yesus numpang di istana pasti bisa, saudara. Saudara percaya nggak itu? Bisa nggak itu kalau Tuhan mau? Bisa. Bisa, saudara. Di zaman perjanjian lama ada orang yang sebetulnya bukan dari bangsawan, tapi tiba-tiba Tuhan bisa tempatkan dia di istana raja, yaitu Daniel. Bukan bangsawan, tapi kedudukannya setara bahkan dengan raja-raja dari orang-orang tidak bersunat.
Masa Tuhan gak bisa bikin dirinya lebih mulia, lebih hebat dari Daniel? Bisa. Allah bisa membuat seorang Daud yang tadinya cuma ngurusin kambing domba kotor-kotor, tiba-tiba naik dia ke singgasana. Masa kepada Daud Tuhan bisa bikin, tapi untuk dirinya sendiri dia gak bisa? Bisa. Cuman saya berkata dari ayat ini, Allah lebih memilih Yesus untuk lahir di tempat yang sederhana supaya orang lihat bahwa hanya ada satu manusia saja di dunia ini yang datang dari ketinggian, dari tempat tinggi, tapi tidak pernah mau mengejar penghormatan yang paling tinggi. Saudara datang dari mana? Ayo, datang dari mana? Saya datang dari mana ya? Wah, keluarga saya ini semua keluarga bangsawan misalkan. Saya datang dari keluarga darah biru. Tahu darah biru? Orang keratonan. Saudara tahu saya ini darah biru sebenarnya. Tapi bukan di Indonesia. Di kampung saya itu, dengan nama belakang saya, itu sebenarnya adalah komunitas darah biru di sana. Cuman saya nggak pernah dicari saudara sama saudara saya yang di Belanda sana gitu. Ada ini ternyata Van der Kroch nih di Losuvan, di tempat yang sangat terpencil di ibu kota. Saya nggak dicariin loh saudara. Tapi saya nggak pernah marah tuh, nggak komplain. Kurang ajar lu ya, mentang-mentang di Belanda. Nggak saudara, biarin aja saudara. Gitu. Lebih bagus saya nggak dicariin. Gitu. So, kalau saya dicariin mereka nemu, nanti saya dibawa ke sana, saudara nggak ketemu saya. Kan gitu. Jadi saya baru tahu, oh ternyata keluarga kami darah biru kalau di sana. Cuman apakah itu akan mendatangkan keuntungan buat saya? Enggak. Mari kita ikuti jejak Yesus. Nah, gitu. Makanya kenapa saya pilih judulnya ini? Mengikuti jejak Yesus. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani. Pernahkah Yesus marah-marah? Enggak. Walaupun tiap hari yang bikin marah Yesus banyak. Termasuk yang bikin marah Yesus adalah murid-muridnya sendiri. Tapi dia gak pernah marah. Sambil dia menahan, tapi dia buang itu, dia ubah dengan mengasihi. Yang mengumpat dia tetap mengasihi, dia pun tetap melayani. Bahkan dia tetap mau bersoal jawab dengan salah satu tokoh Sanhedrin, yaitu kepala dari komunitas yang memang ingin mencelakai Yesus. Ada kan ceritanya yang namanya Nikodemus itu. Yesus datengin kepala dari kelompok yang memang ingin Yesus mati. Yesus datengin. Kenapa? Karena dia memang tidak merasa ingin ingin menjadikan satu dua orang musuhnya. Walaupun kelompok itu selalu menteror Yesus, Yesus tetap datangin. Kecintaan yang dimiliki oleh Yesus telah mengalahkan semua keinginannya, nafsunya, harapannya, itu semua dikalahkan. Pokoknya cuma satu saja fokusnya. Menyelesaikan hidup ini sambil memberikan hidup kepada Tuhan. Tadi saya katakan saudara, kita gak bisa memberi hidup seperti Yesus memberikan hidup buat kita. Kita gak bisa beri darahnya, kita gak bisa beri kulit daging kita, gak bisa. Tapi paling tidak yang kita berikan adalah pengabdian kita. Partisipasi kita. Cuman perasaan-perasaan ini juga jangan ikut ke bawah. Kubur saja. Itu cawan kita yang harus kita minum. Haleluya Bapak Ibu. Jangan marah sama saya karena khotbah ini ya. Gitu. Lalu kemudian saudara bilang, ya Pak Gem khotbah gini, ini tandanya saya bakal nanti dapat pelayanan, jangan-jangan makin berat nih gitu. Saudara ngebayang yang kemana-mana begitu. Gitu ya. Segala sesuatu saudara mulai pertama, kalau memang belum tidak bisa, jangan paksa.
datang kepada kami, saudara bilang, gimana ya Pak Gem, gimana ya, kok saya belum mampu. Jangan dulu bilang gak mau. Harus bilang, Tuhan saya apapun ingin belajar mau. Tapi kalau saya belum mampu, berikan saya keberanian untuk dulu konsultasi. Datang ke kami. Nanti kami kasih kekuatan, penguatan, kami ajarin. Saudara, saya gak pernah bilang gak mau. Satu daerah pun minta kemanapun saudara, saya tetap akan saya pergi. Hari Selasa kemarin ini saya melayani satu komunitas pendeta-pendeta dengan satu seminar. Ini ikut dia, ya, Ote ikut. Jadi dia taruh mobil yang birunya itu ke rumah, dia bawa mobil saya ikut. Lalu ada satu hamba Tuhan datang dari Kalimantan, dari ujungnya ujung. Ngerti saudara, ujungnya ujung. Jadi sudah dari perbatasan masih naik gunung gitu. Jadi dari ujung garis ke ujung. Bapak mau datang ke tempat kami? Mau, saya bilang. Jauh loh Pak, dari bandara ke perbatasan ke tempat kami itu aja masih 5-6 jam, setelah itu belum naik gunung, saya bilang. Dalam hati, nah loh mau berapa jam lagi tuh saya bilang. Tapi saya bilang mau. Yakin Pak, yakin. Mau kapan kamu kasih saya tanggal? Siapin aja, saya datang. Saya datang. Dulu juga saya pernah datang ke sebuah pulau, saudara. Pulau itu antara Pulau Bangka dengan Pulau Batam. Namanya Pulau Lingga, kecil. Perahu yang datang ke sana itu hanya speed saja waktu itu saudara ya. Masih belum lewat tahun 2000, masih 90-an. Atau perahu getek. Tahu perahu getek? Perahu yang pakai mesin yang bunyinya ketak gitu loh. Makanya dikenal perahu getek. Itu jalan harusnya kalau naik speed mah 3-4 jam sih nyampe. Tapi kalau naik getek saudara, itu bisa tengah malam kita nyampe. Nyampe di sana. Saya sudah bawa itu 4 dus. Isinya makanan ringan, mulai dari Indomilk apalagi itu ya, gula pasir, berat-berat semua itu. 4 dus. 2 saya ikat 2 saya ikat jadi 1. Saya pikir saya mau dijemput. Enggak dijemput saudara. Waktu itu pas lagi surut. Otomatis kapal enggak berani mendekat ke dermaga. Dia ada di tengah laut. Saya mesti nyemplung. Ini sambil bawa gituan. Saya mau marah loh itu saudara. Saya ini ampun pendeta-pendeta, udah saya bawain makanan masih nggak dijemput lagi gitu. Cuman saya cintai pekerjaan itu saudara. Baru kemudian ketika saya keluar udah naik dari air, naik di dermaga karena pas surut kapal nggak berani sandar. Sampai di sana baru kemudian ada rombongan orang itu kaget, loh Pak Pendeta sudah nyampe kan? Lah iya, dalam hati kau kemana aja? Kami nunggu yang di sana Pak. Aduh. Jadi ini yang salah perahunya apa sayanya gitu ya. Salah turun. Perahunya nurunin saya di mana, yang jemput di mana. Saya udah keburu keringatan saudara. Dan sampai pegal-pegal saya. 4 dus isi makanan-makanan ringan. Plus susu. Tapi begitu dibuka, mereka ambil tuh sambil netes air mata. Saya gak jadi marah, saya jadi. Saya bilang, aduh kesian banget. Karena memang susah sekali mereka makanan waktu itu. Saya bawa makan, yang tadinya marah saya jadi kesian. Ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Mungkin mereka ya, saya pikir sih mereka nggak akan sampai hati banget juga ya. Cuman karena miskom. Cuman udah keburu saya basah-basah kan saudara. Udah gitu kan saya ngangkat ini harus tinggi. Kan nggak boleh basah, kalau nggak Indomie hancur nanti. Jadi saudara ngebayang nggak itu ya. Saya udah mau khotbah, bawa makanan, nggak dijemput. Berani saya marah. Nanti Tuhan bilang, you mau marah. Jadi takut saya marah. Makanya apalagi ketika mereka ambil makanan itu sambil nangis-nangis. Aduh sudah, saya sudah terima kasih Tuhan, yang penting saya udah nyampe. Gitu. Memang begitulah pelayan saudara. Ya, karena
perkataan. Saudara mau? Ya, Tuhan tolong kita ya. Makanya kalau nggak kuat jangan bilang, oh saya nggak mau. Datang ke kami. Yaitu, saya nggak bisa ini, tapi kalau memang saya harus melakukannya, tolong kasih bimbingan. Saya kasih bimbingan, saudara. Jangan bilang nggak mau. Soalnya nanti kalau saudara minta sama Tuhan, Tuhan bilang, gue nggak mau. Gempor kita, nanti ya bisa amsyong kita nanti. Jadi jangan bilang nggak mau. Tuhan saya pengen, tapi mampukan saya. Saya percaya Tuhan pasti akan memampukannya. Haleluya. Kita pakai waktu ya untuk sedikit berdoa 15 menit. Kita pakai untuk duduk di kaki Tuhan. Saudara yang bisa berlutut silakan berlutut. Tapi yang tidak bisa, yang susah tetap duduk juga tidak apa-apa. Kita lagi lagu pendek, melayani lebih sungguh. Turun dikit nih. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Lagi sekali melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Berdoalah kepada Tuhan. Mintalah sejahtera Tuhan mengisi hati kita, sehingga kita bisa tahan terhadap omongan orang, protes orang, komplain orang. Kita tetap bisa tahan sambil kita tetap melayani dan melupakannya, karena kita lebih mencintai Tuhan dan pekerjaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya.
Yesus, Yesus. Haleluya. Ya lama 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 lama. Haleluya. Ya lama 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 lama. Haleluya. Ya lama lama. Ya lama. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Yes. Haleluya. Haleluya. Ubahkan hati kami Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan. Ubahkan hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku
kasih Tuhan Yesus, Engkau sadarkan kami lewat firman-Mu betapa kami harus meminum cawan dari cawan penderitaan Tuhan. Bukan untuk menyusahkan kami, bukan untuk memberatkan pengiringan kami kepada Tuhan, atau untuk menambahkan beban kami dalam melayani. Tapi cawan penderitaan Tuhan adalah panggilan kami harus menjalani pelayanan kami dengan menerima apapun bentuk dari intimidasi orang. Kami harus belajar menerima semua keluhan-keluhan orang, sambil kami tetap melayani di dalam pengabdian dan kecintaan kami kepada Tuhan. Rasanya tidak ada lagi yang lebih tinggi ya Tuhan dari pemberian-pemberian yang Tuhan siapkan, yaitu tempat yang mulia di sorga, yang kami bisa bayar, kami bisa tebus dengan milik kami. Tempat itu kami akan masuki, kami akan dapati. Tapi Tuhan hanya memberikan kepada yang layak menerimanya. Kami ingin belajar untuk menjadi layak melalui pelayanan-pelayanan kami. Bukan untuk menambahi beban dari hati dan pikiran kami, tapi untuk menambahkan iman kami dengan perbuatan-perbuatan nyata melalui pelayanan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan tolong jemaat Tuhan yang sedang belajar dan terus belajar untuk melayani Tuhan, melayani dengan kesungguhan, melayani bahkan dengan nilai dan budaya seperti yang Yesus tegakkan. Kami ingin belajar mengikutinya. Dari caramu melayani, kami ingin ikuti jejakmu Tuhan. Engkau ditolak, tapi Engkau tidak pernah menolak orang lain. Engkau dicaci maki, Engkau memberkati mereka. Dan Engkau tetap menyelesaikan tugas pelayanan itu sebagai pelayan pengantara yang memberikan tubuh dan darahmu bagi kami. Kami tidak bisa memberi seperti Tuhan, tapi dari hidup ini kami bisa berikan pengabdian dan kecintaan kami. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang selalu berlomba-lomba untuk mengambil bagian di dalam pelayanan apapun bentuknya. Bukan bentuknya yang indah, tetapi bahwa hati kami taruh di dalam pelayanan itu yang indah. Karena kami akan memikirkan bagaimana caranya kami melayani dengan layak. Itu yang indah ya Tuhan. Berkat-Mu ada atas kami semua. Tuhan berkati rumah tangga dari jemaat Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka. Berkati ya Tuhan dengan apa yang layak yang Engkau sudah pandang perlu mereka miliki. Tuhan berkati, Tuhan limpahi. Kami pulang sebentar, Tuhan jagai kami di jalan. Jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kalau kami sebentar akan menikmati makan minum kami, Tuhan berkati. Dan apa yang telah disediakan oleh jemaat-Mu, satu demi satu mereka telah berkontribusi. Tuhan berkati pengorbanan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke tempat masing-masing kita dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati berkata amin.